Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Padepokan Wijaya Kusuma dimanapun Anda berada. Malam ini saya sengaja menghadirkan narasumber ya, dua narasumber sekaligus. Ini bersama Abah Sayuni dan Kang Iyang. Ya, beliau-beliau ini adalah para praktisi yang biasa menangani pengobatan-pengobatan alternatif, ya, baik itu yang berkaitan dengan medis ataupun non medis, tentunya dengan izin Allah dan juga dengan ajaran syariat ya, yang tidak menyimpang dari Islam tentunya ya teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa Padepokan Wijaya Kusuma ini selain menangani pengobatan medis ataupun non medis, juga biasa menangani seperti acara-acara lainnya ya, yang perlu syariat gitu. Nah, di sini saya akan bertanya kepada salah satu narasumber, yaitu Abah Sayuni, yang kebetulan beliau juga pernah menangani atau diminta oleh salah satu warga di kota Cilegon, Banten ini. Kalau tidak salah waktu itu Abah Sayuni ini untuk menangani pemindahan ataupun semacam hujan gitu ya. Kira-kira begitu kurang lebih Pak Abah Sayuni ya. Waktu itu gimana Abah? Waktu penanganan dipanggil orang hajatan itu kalau nggak salah itu Abah. Saya Kang Oman ya, langsung saja ini ya, pakai assalamualaikum ya, karena udah ya. Langsung saja. Saya itu bukan sekali dua kali, sudah terlalu sering dipanggil dengan warga seperti yang di Daliran, yang di mana-mana itu istilahnya kalau orang bilang pawang hujan ya, tapi sebetulnya itu ya pawang hujan itu bagaimana, karena triknya pawang hujan itu bermacam-macam, ada yang pengertiannya macam-macam, tapi sebetulnya pawang hujan itu bukan hujan di stop, karena itu hujan kehendak Allah, itu sama saja rezeki. Akan tetapi karena di sini lagi ada yang membutuhkan, lagi perlu masyarakat itu ya untuk keselamatan ya waktu acara Walimatul Arus. Jadi sementara awan itu digeser kemana gitu yang kira-kira kosong, jadi hanya menggeser awan, tidak menghentikan hujan. Awan hanya digeser dan alhamdulillah yang sudah-sudah itu ya Allah mengabulkan, itu awan mau berpindah dan di lokasi itu sendiri ya sekitarnya tidak ada turun hujan gitu, karena hujannya dipindahkan hujan di lain tempat gitu aja. Hanya digeser aja. Digeser ya. Bukan berhentikan, bukan. Hanya digeser untuk sementara waktu supaya walimatulnya berjalan lancar. Iya. Jadi jangan salah kaprah. Hujan itu bisa dihentikan, tidak ya, hanya digeser aja. Jadi maksudnya ini ya pemirsa ataupun sahabat Padepokan Wijaya Kusuma, jangan sampai salah mengira bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah itu bisa dihentikan oleh manusia ya, karena manusia itu tiada daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Jadi seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Abah Sayuni dan Kang Iyang, bahwa sebetulnya dengan kata lain disebut pawang itu kan, bahasa populernya itu pawang hujan, pawang ular dan lain sebagainya. Pawang buaya juga mungkin ada ya di acara sirkus itu kan. Begitu. Jadi kalau ini kita karena kebetulan menangani hal-hal seperti itu ya, jadi buat siapapun atau siapa saja yang mungkin berkeinginan untuk seperti itu bisa menghubungi kami nanti dari tim Padepokan Wijaya Kusuma. Membutuhkan syariat untuk keperluan yang tadi yang telah diutarakan tadi. Iya. Nah, sekarang ke Kang Iyang nih. Tadi Pak Lurah atau Abah Sayuni sudah sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang penanganan pemindahan hujan untuk orang hajatan dan lain sebagainya. Dan sekarang saya akan kembali bertanya kepada Kang Iyang. Saya pernah mendengar ini Kang Iyang sering menangani orang yang
kesurupan begitu, ada yang katanya kemasukan jin inilah, jin itulah, minta tumbal inilah, itulah dan lain sebagainya. Itu kira-kira menurut Kang Yang sendiri bagaimana itu dan penanganannya juga seperti apa itu Kang Yang? Ya kita lihat dulu Kang Oman, itu sakitnya kan seperti apa. Penyakit itu kan bisa dideteksi, apakah itu penyakit medis atau non medis. Itu kalau misalkan penyakit non medis, insya Allah apapun jenisnya, insya Allah kita bisa tangani dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau di lain hal, kalau misalkan penyakit non medis, ya insya Allah kita juga akan berusaha menangani. Cuman kita bisa ke ini dulu ke dokter dulu, spesialis. Konsultasi lah begitu ya ke dokter. Gitu. Jadi ini teman-teman ya, pernah dulu saya mendapatkan sebuah request itu dari luar negeri waktu itu Kang Yang, Pak Lurah ya, Abah Sayuni perlu diketahui nih, saya baru paparkan sekarang ini kepada Abah Sayuni dan Kang Iyang. Dulu saya sempat diminta untuk mengobati jarak jauh. Waktu itu dari komentar yang di YouTube itu di bawahnya meminta kira-kira bisa nggak pengobatan misalkan di Singapura atau di Malaysia. Itu waktu itu kebetulan saya diminta untuk mengobati jarak jauh di negeri Asia, tepatnya di Singapura tuh. Nah kira-kira kalau seandainya nanti ke depan kita mendapatkan pasien seperti itu, kira-kira bisa dilakukan nggak dengan proses jarak jauh itu? Menurut Abah saya ini bagaimana Abah itu? Seperti itu juga, saya sudah sering melakukan. Ada yang di Bandung, ada yang di Bogor, itu juga minta jarak jauh. Alhamdulillah kalau Allah mengizinkan itu saya sudah melakukannya. Dan itu ya alhamdulillah berhasil. Cuman mediasinya itu sementara ini mediasinya pakai HP, jangan dimatikan HP yang di sana dengan HP saya gitu. Itu bisa dengan video call atau cukup suara aja? Cukup suara juga cukup, apalagi di video call. Jadi bisa lah gitu kalau bisa. Menurut Kang Yang sendiri bagaimana Kang Yang? Ini kan ya tadi Abah Sayuni juga sudah memaparkan tentang pengobatan jarak jauh itu. Ini kalau berkaitan walaupun itu di luar negeri sekalipun bisa itu Kang Yang ya, kira-kira bagaimana menurut Kang Yang ini? Insya Allah Insya Allah ya. Kalau emang penyakit itu penyakit goib, karena sifatnya goib itu tidak ada ukuran Kang Oman. Tidak ada ujungnya. Kalau urusan goib itu baik di luar negeri maupun di ujung dunia istilahnya. Kalau urusan goib insya Allah tembus pasti. Bisa dilakukan bisa diatasi insya Allah. Oke. Ya, terima kasih Abah Sayuni dan Kang Yang. Oke sahabat-sahabat, jadi kita sudah melihat bersama ya bahwa ketika nanti ada yang ingin berkonsultasi atau berobat sekalipun itu ada di luar negeri, Abah Sayuni dan Kang Iyang sudah mengatakan bahwa insya Allah dengan izin Allah siap untuk mengobati jarak jauh. Jadi buat teman-teman tidak perlu ragu-ragu ya. Apa artinya syariat itu memang perlu dilakukan ya. Jadi nanti setidaknya konsultasi dulu lah. Ada konsultasi, nanti kita bisa cek gejala penyakitnya itu seperti apa. Oke, terima kasih Abah Sayuni dan Kang Iyang atas penjelasannya, walaupun singkat ya, tapi menurut saya ini sangatlah padat, jelas, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Ada dasarnya Kang Oman, apa itu Bang? Ya boleh. Jadi di Al-Quran surah kalau tidak salah itu ada Al-Quran yang berbunyi begini, firman Allah tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, wajib berusaha untuk ikhtiar mengobati. Dan fa huwa yashfin, dan Allah lah yang menyembuhkan, bukan seseorang. Bukan dokter, bukan saya, akan tetapi saya dengan izin Allah. Karena syariatnya itu gaibnya bagaimana. Jadi Al-Quran jelas. Jadi itu tadi, wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, ya segera berusaha, jangan mentang-mentang itulah udah sakit diam saja, udah mentang-mentang di situ ini, ya udahlah pasrah aja, nggak boleh. Tetap kita harus berikhtiar, berusaha untuk menyembuhkannya.
Ya, Jadi yang menyembuhkan bukan manusia, bukan dokter, bukan siapa, tapi Allah. Wa huwa yashfin. Allah yang menyembuhkannya. Itu aja Kang Maman tambahannya. Ya, terima kasih. Oke, sahabat-sahabat, jangan lupa untuk terus mengikuti channel kami Padepokan Wijaya Kusuma ya, agar bisa mendapatkan video-video terupdate atau terbarunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.